Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ataupun sederhana tata cara untuk melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete sebuah database ke website kalian. Berikut ini adalah ringkasan secara singkat, yaitu pertama kita membuat database-nya terlebih dahulu, bisa menggunakan MySQL, PHP MyAdmin, kemudian Oracle, dan banyak sekali MongoDB. Di sini kita harus memperhatikan nama database-nya, menentukan nama tabelnya, kemudian yang harus diingat adalah kolom atau field apa saja yang terdapat dalam tabel tersebut. Kemudian kita membuat website yang di dalamnya ada JavaScript dan PHP yang bisa mengintegrasikan ataupun memanggil dari database tadi. Kemudian mengkonfigurasi sebaik mungkin perintah untuk create, read, update, delete. Kemudian bisa membuat database tadi bisa dicetak ataupun di print. Dan yang terakhir yaitu membuat form registrasi dan login. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita membuka SAM terlebih dahulu. Kemudian kita start pada menu Apache, yaitu web server dan MySQL untuk database tersebut. Setelah kita bisa Oke. Terus kita yang pertama yaitu masuk ke web browser kalian. Kemudian kita masuk dengan mengetikkan localhost/php-myadmin ya teman-teman. Nah, di sini kita udah masuk. Yang pertama yaitu kita klik baru, nama basis datanya apa. Di sini ada riwayat sebelumnya yang saya buat. Kita mencoba membuat database baru yaitu DB perusahaan ya teman-teman. Sebagai contoh. Nah, untuk ininya jenisnya kita biarkan saja general, kemudian kita create. Ya, berhasil. Di sini ada parameternya teman-teman di samping. Kemudian kita klik perusahaan. Kita membuat nama tabel dari database tersebut. Sebentar teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu kita memberikan nama tabel tersebut. Saya di sini nama tabelnya tadi saya sticky note. Nama tabelnya yaitu data karyawan. Oke, kita masukkan nama tabel data karyawan. Kemudian jumlah kolom. Tadi ada berapa nih teman-teman? Ada nick untuk primary key, kemudian nama, jabatan, departemen, usia, mulai kerja, dan gaji. Total ada 7 field ataupun 7 kolom ya teman-teman. Oke, kemudian kita buat ya. Oke teman-teman, di sini sudah terpampang. Pertama kita nick itu integer ya teman-teman, karena berupa angka. Kemudian panjang nilai kita kasih 20 saja, bawaannya tidak ada, penyortiran kita lewati, kemudian atribut tidak ada, indeks kita kasih primary, kemudian kayak masukkan lagi ukuran 20, ya kirim. Oke, kemudian setelah nick adalah nama, itu varchar 20. Ini tergantung dengan database yang teman-teman buat, tidak harus sama dengan saya. Namun harus perhatikan di sini adalah setiap kolomnya nick, nama,
jabatan, antara varchar, kemudian sebentar teman-teman. Kemudian departemen menggunakan varchar. Jangan lupa isi panjang nilai teman-teman, value-nya 20 saja teman-teman. Kemudian usia kita menggunakan varchar juga, tidak apa-apa. In juga bisa, sama saja teman-teman. Kemudian mulai kerja kita menggunakan jenis date. Oke, panjang nilainya 8 ya. Kemudian gaji yang terakhir teman-teman. Gaji kita tetap varchar aja, sebenarnya bisa in saja, cuma supaya contoh kita varchar aja 20. Oke, setelah jadi tadi yang menjadi primary key adalah yang ini, kita kirim, klik kirim, simpan. Oh, incorrect prefix key to use keypad isn't a string. The user length is longer than the keypad or the storage engine. Oke, ada apa nih? Ada kesalahan teman-teman. Tadi saya klik tambah di sini. Oke. Ternyata ini kita ganti varchar aja ya teman-teman. Kita simpan. Ya, berhasil. Jadi primary key itu harus dengan varchar. Tadi integer dapat peringatan dari PHP admin. Ini kita hapus saja. Drop. Oke. Sudah ada 7 field ataupun 7 kolom dalam sebuah tabel di database perusahaan. Kita bikin kolom lagi untuk membuat ini teman-teman, penyimpanan login dan register. Ya, kita di sini pertama username, kemudian varchar, panjang nilai 25 lah rata-rata. Kemudian atributnya dia indeksnya primary key, username sebagai primary key. Karena username itu tidak boleh sama antara user satu dengan user yang lainnya. Kita isi dengan nilai 25. Kemudian kolom yang kedua yaitu password. Password kita isi di sini jenisnya, tipe datanya itu varchar, value-nya 25. Oke. Kemudian kita kirim simpan. Harap nama tabel. Nama tabel saya di sini users saja ya teman-teman. Oke. Kemudian simpan. Ya, berhasil. Yang terjadi di tabel users ada 2 kolom username dan password yang nantinya akan dibuat untuk menyimpan register dan login. Ya, kita telah berhasil membuat database perusahaan. Nah, di mana caranya kita bisa memanggil di website kita? Mari kita lanjut ke tutorial yang selanjutnya. Ya, kita akan membuat folder baru di dalam layanan SAM web browser. Kita buka local C, kemudian SAM, kemudian htdoc. Oke, create new folder. Kita beri nama, mohon maaf, kita beri nama
perusahaan saja teman-teman, perusahaan. Oke, enter. Nah, kita masuk ke sini. Oke, kemudian kita ke text editornya. Sebentar teman-teman. Open editor. Bukan. File. Open folder. Oke. Yes, I trust. Oke, di sini udah ada ya teman-teman untuk perusahaan. Oke, kita mulai saja. New file. Text plugin. Oke, untuk perusahaan. Pertama kita bikin halaman indeks terlebih dahulu. Kita masukkan jenis bagian PHP. Dan kita save di perusahaan. Kita bikin nama index.php ya. Kita seperti coding biasa, kita seperti HTML biasa teman-teman. Kita harus perhatikan di sini ada chart set, kemudian meta name, viewport segala macam, compatible. Ya kan? Kita beri titel di sini adalah Syarif teman-teman sebagai nama saya. Kemudian ini link rel. Style sheet ref asset bootstrap. Oh ya, di sini teman-teman perlu dijelaskan, saya juga menggunakan layanan Bootstrap yang dimana di dalamnya sudah ada CSS-nya yang berguna untuk mempercantik tampilan web sekalian. Nah, kita di sini memanggil file Bootstrap tersebut di dalam folder asset Bootstrap, kemudian CSS dan bootstrap.min.css. Nah, sekaligus dengan fontnya teman-teman. Nanti filenya akan saya kirim link deskripsi untuk mendownload supaya teman-teman bisa menyamakan. Tapi kalau teman-teman punya referensi Bootstrap lainnya yang lebih menarik, bisa kok pakai konfigurasi teman-teman. Di sini saya hanya memakai punyaku. Style, kemudian ref, ini adalah link https.
memberi ID pada body supaya bisa dipanggil ke tas. Kita membuat divide div biar tampilannya bagus teman-teman. Membuat kontainer. Ini ada divide untuk nama website kita.
Ini untuk brand text website kita. Kalian bisa mengisinya sesuai apa yang kalian inginkan. Dan kita tutup tag add tadi. Oke. Selanjutnya di bawah dari A adalah kelas lagi. Pembagi divider Nah, kini kita membuat tabelnya ya teman-teman. Oke, pertama kita UL LI listing. Kita bikin sebanyak ada 4 tombol ya teman-teman. Oke, mari kita bikin. Saya akan mencoba untuk mempercepatnya. Nah, di listing ini kita terdapat 4 tombol item dari navigasi tersebut. Kita akan coba bikin satu, kemudian kita akan kopas teman-temannya, teman-teman. Kelas pertama kita bikin beranda, berarti ya masuk ke indeks, makanya kita kasih index.php, kemudian di kelas kemudian kita spam di sini teman-teman, yaitu kita namakan sebagai beranda. Oke. Nah, kita udah save terlebih dahulu. Kita coba buka di web browser teman-teman. Tadi localhost lokal ya. Kenapa tampilannya seperti ini teman-teman? Karena kita belum memasukkan folder bootstrap tadi yang di dalamnya sudah terdapat JavaScript dan CSS. Mari kita eksekusikan. Kita masuk ke foldernya teman-teman.
Saya menyimpannya di bawah sini. Nah, ini ada vendor, ini untuk mencetak download report dari data tadi, dan aset di sini isinya yaitu Bootstrap. Oke, kita kembali masukkan ke perusahaan, Ctrl paste. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita save lagi, Ctrl S. Di sini kita refresh. Ya, ini kita cari teman-teman tampilannya. Jadi kita divide, dibagi menjadi dua aset. Kalian bisa mengkreasikan sesuai apa yang kalian harapkan melalui Bootstrap. Bootstrap itu membantu para front end dalam merealisasikan tampilan website yang ia inginkan. Ini udah ada beranda satu. Kita bikin tombol yang untuk memunculkan database tadi. Kita namakan tombol tersebut sebagai data karyawan ataupun tabel ya teman-teman, bisa lah. Ya, kita di sini kasih nama tabel karyawan saja teman-teman. Kemudian kita ref-nya kita integrasikan ke tabel.php. Nanti kita bikin tabel.php lagi. Kita save. Kita lihat perubahannya. Ya, di sini nambah satu teman-teman. Kemudian kita menambahkan lagi tombol untuk login. Ctrl paste, kita ganti register terlebih dahulu, bisa registrasi. Kemudian kita di sini dengan kita nanti akan membuat file registrasi.php. Selanjutnya kita bikin navigasi untuk login teman-teman. Kita beri nama login, kemudian kasih ref di sini login.php. Kita Ctrl S, kita coba cek tampilannya. Ya, kita terdapat 4 menu. Oke, setelah kita membuat navigasi ataupun menu-menu tersebut, nah kita selanjutnya button tersebut bisa. Nah, tadi kan kita membuat menu ini di navbar yang pertama ini teman-teman. Yang navbar ini. Kita pengen mengisi konten tabel kita di sini teman-teman. Perhatikan maksudnya teman-teman. Kelihatannya. Bagaimana? Oke, kita bikin lagi navigasinya teman-teman. Kita bikin divided lagi teman-teman, pembagian lagi. Punya divided, begitu teman-teman. Ada 4 divided teman-teman. Untuk compare identitas divided tersebut, pertama di sini kita kasih kelas, kemudian kita backgroundnya yaitu background apa teman-teman, terserah kalian, white, bukan, sebentar, mohon maaf, deflect nih teman-teman, tampilannya apa nih di kolom tersebut, like kolom, bisa kasih ID di mana saya nanti dipanggil sebagai konten wrapper, pembungkus ya teman-teman.
Kemudian kita divided yang bawahnya kita kasih ID konten aja teman-teman. Konten yang mana nantinya kita akan memunculkan database tadi, CRUT tadi di sebelah kanannya navigasi bar. Oke. Kita kasih lagi divided bawahnya container. Wadahnya fluid. Bisa kasih identitas lagi divided di bawahnya class dengan nama. Teksnya agak dark aja warna teks. Kita 0. Maaf, ini ada kesalahan. Bukan, nanti ini di teksnya. Ini ada divide-nya, berarti kita kasih DSM flex. Oke. Justify content between ligand items center. M-nya ada berapa? 4. Oke. Kemudian kita bikin apa nih judul dari menu yang kita klik tadi? Itu kan. Oh, kita kasih judul deh pakai ukuran H3 saja teman-teman di sini. Selamat datang di website Sarif. Kita aja teman-teman. 13. Nah, ini warna teksnya tadi teman-teman. Teks dark ambient. Oke. Kita coba save. Kita lihat perubahannya. Ya, teman-teman. Kontennya berada di samping dari navigasi bar tadi. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat identitas bawah ya, bahwa kita ya teman-teman, ini udah berhasil membaca database. Kemudian kita ingin mengaktifkan menu tambah karyawan. Oke, bagaimana caranya? Kita klik terlebih dahulu, apakah bisa? Iya, dia kembali lagi ke beranda ya teman-teman. Oke, kita ingin membuat ini nih, tambah data karyawan, di mana tadi kita klik tambah data karyawan, dia menuju ke link tambah.php. Kita bikin file baru namanya tambah.php. Penyimpanannya sama dengan satu file tadi, dengan index, dengan tabel, dengan function. Nah, yang bedanya yaitu isi kontennya. Barisan menu-menu navigasi tadi kita samakan dengan tabel tadi ya teman-teman, supaya bisa berhasil rapi. Kita tinggal di copy saja dan sesuaikan. Oke, kita isi konten di tambah.com teman-teman. Tambah.php. Baik. Tambah.php. Kita mulai dari sini, tambah.php. 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 Ini save dulu teman-teman. Tuh, tambah data karyawan. Oke, kita bikin form teman-teman. Formulirnya ya dengan format form teman-teman. Kasih metodenya adalah yang jelas post. Ini kan kita mengirim data gitu kan, menambah data post. Bikin tabel lagi teman-teman. Di mana-mana pasti ada tabel gitu teman-teman. Jangan bosan ya sama tabel.
kita tr. Nah, di dalam tr ini ada td, dimana nanti kita isi dengan label. Pertama untuk name, kita kasih untuk nick, kita kasih nick. Oke, kita copy saja. Kemudian kita bukan label lagi nih, kita inputan, karena kan form ya, harus ada text input itu teman-teman tahu kan. Nah, input type text dengan nama nick required. Oke. Karena tadi berjumlah di kolom ada 7 kolom, mari kita kopikan saja teman-teman. Oke. Ya, kita udah copy sebanyak 7 kolom, dan perlu diperhatikan untuk mulai kerjakan tadi di database dia tipenya adalah date ya teman-teman, masih ingat nggak? Kok gaji sih? Mulai kerja tuh dia kan date ya, hanya saya di sini type-nya adalah date. Oke, kita lihat perubahannya, kita simpan, kita buka di sini tuh, formnya udah muncul. Untuk mulai kerjanya dia berbentuk tanggal seperti di database. Nah, untuk menambahkannya harus kita kasih tombol dong. Oke, kita tambahin tombol di bawahnya. Kita bikin tr lagi, ya kan? Kita br dulu di sini. Kemudian kita tr baru, button, type-nya submit, karena untuk memasukkan data, mengepost data, mengirim data. Saya kasih nama submit. Perhatikan teman-teman, nama submit ini nanti berpengaruh pada JavaScript-nya. Kita kasih nama tombolnya tambah data. Oke, kita simpan, kita lihat perubahannya. Ya, kita muncul tambah data. Kita teman-teman masukkan. Oke, kita simpan. Nah, kita biar berfungsi nih, kita memasukkan JavaScript-nya teman-teman, ditambah data tersebut. Kita ganti dulu nih, tadi masih sama titelnya Sarip. JavaScript-nya itu tadi, perhatikan. Nah, require, tetap kan kita harus memanggil function tadi udah memanggil. Nih, cek apakah tombol submit tadi itu tambah data itu udah ditekan apa belum gitu kan. Kita if iset dulu dia, kita ngambil ini dulu teman-teman, ambil data dulu, get post, kemudian kita dari tombol submit tadi yang kasihnya name submit ini,
ini, kita kasih ke sini. Array dari submit dari macam-macam di atas tadi, dengan kondisi jika pengambilan data ke submit. Nah, itu menjalankan fungsi tambahnya nih. Ada if dalam if nih. Ada lagi nih. Jika tambah, ini ada variabel tambah, teman-teman perhatikan ya. Ini adalah dolar post lagi. Dia datanya lebih dari 0. Maka dia punya kondisi seperti ini, teman-teman. Echo. Oke, kita script. Titik koma ya teman-teman, jangan lupa. Lord. Oke. Maaf. Data berhasil ditambahkan. Ini jika berhasil, kan jika lebih dari 1. Maka selanjutnya kita akan membuka halaman bukan indeks, halaman table, teman-teman. Kita balik lagi setelah diperbarui. Jika tidak ada, jika 0, maka else. Kondisinya dia mengeluarkan, kita copy saja teman-teman, ini lebih gampang nih, lalu kita ganti aja lebih cepat. Kondisinya data gagal ditambahkan, ref masuk lagi dia table gitu kan. Script. Kemudian kita karena ini pesan error, kita ke echo MySQL error. Kemudian tadi variabel com seperti pada penambahan yang tadi simpan. Kita tadi ini kan membuat kondisi tambah ya, function tambah di JavaScript di file tambah. Jadi kita masukkan dulu ke function, kan? Ke function kita bikin function tambah. Tadi kan function query, ini function tambah. Dia tetap mengambil variabel data. Function tambah kita alihkan ke bikin variabel baru namanya data. Dia punya kondisi nih. Tetap kita harus global koneksi ke database tadi. Kita ambil elemen-elemen dalam kolom tadi. Oke, kita transisikan ke tiap variabel. Variabel ini dia ngambil dari HTML special characters dari data. Tadi teman-teman yang kita kasih ID nih kita lihatin ya, ditambah ini tuh, ini nama kan, terus jabatan kita bikin dengan jumlah 7 teman-teman. Oke. Ya teman-teman, kita udah bikin tadi tuh pemindahan data, penambahan data dari form nih, nama, jabatan, departemen, usia, mulai kata gaji ke variabel dolar nih, dolar nama, dolar jabatan, dolar departemen, usia, mulai kerja, gaji. Nah, dengan SQL tadi, perintah SQL tuh di bawah di atas. SQL function query
perintah insert data query-nya. SQL sama dengan insert into tabel data karyawan di kolom mana dengan values petik dalam petik $nick tadi ini teman-teman, $nick, $nama, $jabatan. Oke, kita simpan, kita tes teman-teman. Oke, kita coba tambah data karyawan. Iya, ini ada yang error teman-teman. Bentar. Ya, kita coba teman-teman. Setelah kita melakukan function seperti ini, tadi insert into, error teman-teman. Ada sintak yang error, kita teliti dulu. Ini, astagfirullah. Close. Oke. Ada sintak yang error. Di mana ini sintak yang error? Oh, di sini. Ini kita save. Ya, jadi kembali lagi kita tambah data karyawan nick 1 3 nama Jono Mah jabatan operator nick. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Kok nicknya ada double ya? Nick jabatan departemen ini harusnya nih. Oh, astagfirullah. Bentar dulu teman-teman. Oh, di sini teman-teman. Ya Allah, ini ada double nick di sini. Kenapa ente kagak bilang? Bukan dihapus, ini namanya departemen. Nah, ini ganti nama tadi biar rapi lah. Uppercase. Oke, kita coba tambah kata bernama 1113. Tadi siapa? Joni Markona, jabatan operator departemen building, usia 30, join date mulai kerjanya tanggal 4, gajinya 5.700.000. Tambah data, ya data berhasil ditambahkan. Apakah Joni Markona masuk ke sini? Tambahkan lagi misal 1114, nama Michael Jordan, jabatan manajer departemen office, usianya dia 45, dia udah senior. Join date-nya dia 1 Januari tahun baru, gajinya 10 juta. Tambah data, ya data berhasil ini Michael Jordan teman-teman. Oke, untuk data tambah data karyawan sudah. Kita bikin untuk cetak. Ya, kita bikin untuk cetak. Ctrl N, new file, select language PHP, dan kita save. Kita kasih nama cetak ke di sini, ke perusahaan. Save. Ini biasa kita cetak. Link dulu. Awal-awal kita copy. Ya, ini adalah file cetak.
require once directory vendor autoload.php. Ini apa teman-teman? Ini adalah yang di file tadi. Tuh vendor tuh autoload.php. Kita buka dah apa dia isinya. Jadi sini nih composer, kemudian require lagi ke function tadi di mana dia untuk mengkonekkan ke database. Bikin lagi query nih, karyawan query milih dari mana nih, from tabel data karyawan. Jadi yang ada di tabel data karyawan nanti kita berikan dengan format, kita bikin variabel mpdf lagi, new slash mpdf ini fungsinya nih. Nah, kita bikin variabel html sama dengan nih, kita copy dari tabel tadi ini nih, tabel nih. Nah, kita ambil di sini nih, kita copy, kita taruh di sini yang ptr pertama, soalnya kan dia yang di kepala tuh keterangan nomor. Nah, untuk isinya, nah kita sesuaikan, kita lakukan perulangan lagi tadi seperti variabel i sama 1 for each karyawan ASKRY. Nah, ini ada variabel HTML-nya. Nah, variabel HTML itu ini nih. Tadi itu dia titik sama dengan, nah, tr, tr ini sama halnya kayak yang di tabel. Nah, ini kita masukin, kita copy, kita taruh di sini. Kemudian ini perulangan terdapat nih variabel 1. Tuh. Tadi nih udah termasuk nih HTML tadi nih. Dan ini sebagai pembukanya variabel HTML ini, variabel ini titik sebagai penutupnya. Lalu variabel mpdf ada apa tadi yang bikin fungsi ya untuk write HTML. Oh, HTML dia menjadi integrasikan ke variabel HTML. HTML yaitu tadi yang tabel tadi. Mungkin keterangan outputnya menjadi apa? Daftar karyawan.pdf 1 output. Satu itu satu folder dengan mpdf output destination. Kalau kita outputnya download, kita folder download, ini sekarang kita download gitu kan. Oke, kita save, kita jalankan berikutnya. Oke, kita jalankan, coba kita cetak. Nah, ini download dia. Kita coba start download, kita open. Tuh, nomor, nick, nama, Bambang Pamungkas, jabatan leader, dan manajemen sesuai. Setelah kita cetak, kita bikin ke ubah dan hapus yuk teman-teman. Oke, check it out. Dulu. Ya, teman-teman, kita membuat file ubah ke satu folder tadi. Di sini isinya seperti file tambah tadi, bikin form, formulir. Tapi perlu diingat, setiap dalam form masih menggunakan method post, get post, tiap di inputannya kita menambahkan ID, nick, dan value-nya teman-teman. Ingat value, dimana value ini nanti kita sebagai masuk sebagai identitas tiap-tiap tabel tadi. Kita isi dengan PHP itu dan variabel KRY, kemudian daftar nicknya kita samakan saja dengan label nama, label jabatan, terus label usia, label mulai kerja, gaji. Jangan lupa kita bikin button di sini. Tabnya submit, name submit, dan
labelnya ubah data. Ini koprek. Nah, untuk JavaScript-nya yaitu seperti ini. Kita bikin variabel getNick menggunakan fungsi get ya, bukan post ya. Kenapa get? Karena dia mengambil data dari database untuk diubah. Nah, di sini nih dia get nick berdasarkan nick. Kita bikin variabel query dengan query di mana dia select from tabel data karyawan, di mananya di nick karena dia primary key. Nick sama dengan variabel get nick tadi, di mana dia udah ambil data dari URL tadi tuh nick. Di sini nih tuh ini ya query. Nah, gambar submit tuh ada belum gitu kan, iset vs post submit tadi tombol tadi. If ubah, nah kita akan bikin fungsi ubah nanti di function. Jika fungsi ubah dari post tadi lebih dari 0, maka berhasil diubah. Nah, jika tidak, maka gagal diubah. Maka dia disuruh untuk mengubah. Ubah lagi. Oke, kita save. Di functionnya, nih, kita function ubah. Function ubah, ya dideklarasikan ke variabel $data connection, ambil data dari tiap elemen. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, tambah tuh mulai kerja apartemen kan, ambil data elemen tadi, sedangkan query update datanya yaitu $RSQL. Kalau ubah pasti kan mengupdate ya, update berita, update spasi nama tabel, kemudian set di mana, di nama berdasarkan fungsi nama tadi, $nama, di mana dia udah mengambil array dari tombol yang di sini, tiap-tiap yang diubah tadi nama. Nih, ada TRY. Sama, terusnya sampai jabatan, apartemen, usia, gaji. Nah, di mana? Di ini, karena tadi kita mengambil data dari berdasarkan primary key-nya, URL-nya nih. Kemudian MySQL query count SQL return MySQL effective row count. Kita simpan. Kita tes. Kita Bambang Pamungkas ini deh, ganti deh. Untuk nicknya masih sama ya teman-teman, karena dia sebagai primary key, perlu diganti, pasti error, ganti dulu kalian. Namanya Ismet Sofian. Jabatannya sub leader. Departemennya produksi. Pak Ismet leader ya? Iya. Usia dia 35. Dia baru masuk dia senior nih 2020 misal. Februari tanggal 4. Gajinya udah 6.500.000 dia. Tuh kan, ubah data. Data berhasil diubah. Oke. Ismet Sofian telah masuk. Untuk ubah data udah teman-teman. Sekarang kita untuk hapus data. Oke, untuk hapus data kita sama. Kita
Control new, select language, PHP, kita save di perusahaan, nama hapus, oke. Oh iya, ini untuk file hapusnya, dia tidak berisi sebuah page, dia hanya sebuah JavaScript aja, PHP JavaScript. Pertama, require ke function, hubungan ke function, di mana function tersebut menghubungkan ke database. Di mana kita bikin variabel nick, kemudian perintah get nick, tiap-tiap nick tadi. Saya dia itu sama persis dengan ubah ya, tapi dia menghapus. Kalau ubah kita mengganti, kalau tambah kita menambahkan, kalau menghapus kita hapus, delete gitu kan. Get nick. If, jika function hapus, nanti kita bikin function di folder function ya, di file function. Jika hapus, function hapus ini mendapatkan data dari array nick, tiap-tiap nick lebih dari 0, maka akan muncul peringatan data berhasil dihapus, di mana dia akan ditujukan lagi ke tabel tadi untuk menunjukkan apakah udah hilang atau enggak tuh data karyawan. Dimana jika tidak, maka dia akan notif data gagal dihapus, sama dia akan dibawa ke tabel data karyawan. Di sini echo MySQL underscore error con. Function dari hapus tersebut yaitu function hapus diintegrasikan ke variabel data tadi di atas awal dengan kondisi global connection dengan variabel SQL sama dengan delete from table data karyawan, di mana acuannya adalah primary key. Dia hanya primary key saja. Nih, sama dengan $data. Kenapa data? Karena kan data udah diintegrasikan ke data, jadi kita cukup data saja. Cuma masih berpatokan pada primary ini. Nah, kemudian MySQL, query, connection ke database, dan SQL tadi, yaitu delete from. Return, dikembalikan lagi nilainya ke MySQL affected to raw connection. Kita simpan, kita tes, itu kita refresh. Kita ingin tiba-tiba ada yang resign nih, Johnny Marcona, ya udah kita hapus deh Johnny Marcona. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, bukan tabel ini, mohon maaf. Salah ini berarti ini. Di sini ya. Ini nih. Table. Duh, ya. Table. Kita simpan. Kita kembali. Johnny Marcona resign nih. Hapus. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Oke. Data gagal dihapus. Loh, Johnny Marcona-nya kok menghilang gitu kan. Berhasil dihapus tadi. Benar ada yang error deh. Ya. Tapi berhasil hilang sih Johnny-nya. Johnny bikin dilema. Kita tes lagi, kita tambahin dulu dah, masa 3 doang nih karyawan. Nih, 5 nama siapa ya? Lionel Messi. Jabatan dia foreman. Departemen logistik misal. Usianya dia udah 40, udah senior dia. Indet masuk kapan dia? 2 misal. Gajinya udah 8 juta. Chat, tambah data dulu dah biar lebih banyak data. Lionel Messi udah, tambah data lagi dah.
6. Nama Zainal Arifin, jabatan supervisor, departemen assembling. Ini ada nih assembling. Usia dia udah 47, dia ada senior. Join date-nya 26 Januari. Bajunya udah 9 juta dia. Tuh, berapa? 90 juta. Set, 9 juta aja. Tambah data. Tuh, ada Zainal Arifin. Oke, kita akan hapus. Tiba-tiba ada nih Ismet7 mau resign. Udah, hapus aja dah. Data berhasil dihapus. Lu Ismet7-nya hilang karena dia resign. Oke, berhasil untuk hapus, teman-teman. Kita untuk registrasi nih, belum jadi. Lanjut ya sama loginnya. Kurang 2. Oke. Iya, kita lanjutkan untuk membuat tampilan registrasi, yaitu di dalamnya ada form, masih sama teman-teman. Form. Kemudian metodenya post tr td. Pertama kita bikin label username dengan ID, inputnya jenisnya teks, ID-nya username, type-nya teks ya teman-teman. Kemudian kita bikin td lagi nih, labelnya password, type-nya password, name-nya password, ID-nya password. Kemudian kita label untuk konfirmasi password, type-nya tetap password, tapi untuk for-nya ini password 2, name-nya password 2, ID-nya password 2 untuk pembeda teman-teman di JavaScript nanti. Kemudian kita sengaja menambahkan keterangan berikut. Silahkan klik login jika kamu sudah registrasi atau mendaftar. Dan saya membuat tombol button type submit name registrasi. Kita lihat dulu perubahannya teman-teman. Registrasi. Kenapa salah, teman-teman? Karena ini registrasi, bukan registrasi ya. Typo dikit lah, kita ubah dulu nih. Di sini nih, dimana registrasi di table ya? Yang tadi ya. Hapus apa sih dia? Enggak. Table ini harus mana? Registrasi enggak ada, bos. Registrasi, kemudian di indeks juga salah di indeks. Registrasi. Oke, kita simpan. Nah, kita buka lagi. Registrasi. Ya, nah udah bisa ini tampilannya. Tadi tuh udah dijelaskan bahwa form ini dialihkan ke database nih, di function nih. Astagfirullah. Ini nih form ini dengan username tadi kita bikin JavaScript seperti ini nih, require function. Dia mengambil database, set, ambil. Mau post. Registrasi mau post ya? Iya, mau post karena menambahkan data. Post kalau get mengambil data ya. Ya, dia dari registrasi. Ini teman-teman jangan sampai lupa ya. Nah, ini di mana nih? Kita ambilnya di submit name registrasi ini. Kita bikin di kondisinya. Jika ini mau ngepost, jika tombol tadi klik tuh registrasi di kondisi ada lagi jika lebih dari 0 maka dia user baru berhasil tambahkan, silahkan login, dia akan pindahin ke form login. Jika user baru gagal ditambahkan, cek lagi dia tetap dibawa ke form registrasi.php. Nah, bagaimana untuk tampilan loginnya? Nih teman-teman, loginnya sama, formnya hanya saja untuk yang konfirmasi password saya hapus nih,
hapus. Kemudian password sama, untuk labelnya to text, untuk username-nya, ID-nya username, dan username. Untuk password, type-nya password, name-nya password, ID password. Saya bikin tombol login. Login dengan name login dan ID login. Saya beri keterangan di sini, teman-teman. Belum registrasi, silahkan registrasi, silahkan daftar gitu kan. Kita save. Kita lihat dulu tampilannya. Login. Tuh, seperti ini nih. Belum registrasi, silahkan registrasi. Oh, masih registrasi. Tuh, ini masih salah, teman-teman. Masih typo. Kita simpan. Save. Dan kita ulang. Belum registrasi. Registrasi. Ini juga typo, coba nggak apa-apa. Talik. Registrasi. Iya, belum registrasi. Nah, registrasi. Astagfirullah. Ini nih, belum meregistrasi, gitu kan? Makanya registrasi gitu, teman-teman ya, formnya. Kita refresh. Ini belum di save-nya, nah. Refresh. Login. Nah, belum registrasi. Silahkan registrasi. Registrasi. Oh, silakan login jika Anda sudah registrasi. Login. Seperti ini. Untuk functionnya itu satu, teman-teman. Soalnya ini saling integrasi ya. Tapi untuk JavaScript-nya beda di atas itu. Kalau registrasi dia kan ngepost ya. Sedangkan kalau login dia post, cuma dia ada proses di mana verifikasi data yang sudah terkirim ke database tadi. Nih. Pertama, require function integrasikan ke database. Jika tombol login tadi ditekan dengan syarat form username tadi dan form password tadi itu ada, itu masuk. Kita bikin query select from. Nih, teman-teman perlu diingat. Users. Ini di mana? Di sini, teman-teman. Users, kan kita bikin users tuh. Ini belum ada isinya kita, karena belum menginput. Select from user, di mana? Username. Karena tadi kita menyetting username sebagai primary key. Coba kita klik kolomnya, coba. Tuh, username sebagai primary key. Kan? Di mana? Di primary key-nya saja. Kita bikin variable query yang menerjemahkan, memerintah yang berisi tentang pengalamatan database-nya. Kemudian kita bikin variable result, di mana variable result tersebut yaitu untuk mengquerykan tadi connection dan variable query. Nah, kita bikin kondisi nih, jika jumlah dari kolom-kolom tersebut dari result tadi, dari username tadi tuh, data yang berhasil masuk ke username itu lebih dari 0, maka login berhasil dengan session start nih. Kondisinya dia akan mengumpas seluruh username dengan statusnya login, tombol login tadi berhasil. Nah, dia akan bawa ke tabel langsung, kan, biar dia bisa melihat data-data karyawan. Jika salah, kita akan bawa ke login lagi. Untuk login, untuk registrasi, dia seperti tadi, dia hanya require ke functionnya, di mana function dia mengintegrasikan ke database. Dia akan mengambil data dari tombol klik registrasi tadi, submit, dengan kondisi jika datanya lebih dari 0, maka user baru berhasil ditambahkan. Misalnya kita bikin function registrasi di sini, kan? Nanti kita lihat bukan function. Hasil akan bawa ke
login. Jika gagal, dia tetap di registrasi. Function registrasi. Function registrasi kita terjemahkan dulu ke variabel data global count username string to our strips slashes data username MySQL real escape string password dia bintang-bintang gitu, data connection terus ke data ke tombol password tadi, password 2 MySQL escape string ke password konfirmasi password tadi dengan name password 2. Kita bikin variable result sama dengan MySQL query connection, memilih pada database, memilih username, select username from users, tabel user. Di mana? Di username, di query-nya, primary key-nya, Kemudian kita bikin kondisi di mana association fetch dari semua yang telah dipilih, dibuka di variable result ini di mana nih dari username tadi primary key. Nah, dia akan muncul username sudah terdaftar. Ada kondisi lagi nih, jika passwordnya itu dengan konfirmasi password sama, tidak sama, ini pentung dan sama dengan, maka konfirmasi password tidak sesuai. Jadi di sini ada password hash, gunanya untuk supaya ya admin dari backend-nya itu nggak tahu user menginput password apa, jadi terhindar dari SQL injection. Nah, di sini teman-teman, setelah bikin password, dia ngambil dari ini tabel username, dia kirim lagi ke variable SQL insert into tabel users. Ini nggak ada tabel users, kemudian kolomnya apa aja, username dan password, values. Nah, variable username, variable password. Ini teman-teman di awal tadi tuh di function di sini nih kita, di mana variable password dan variable username dia mengambil data dari tombol tadi form tadi di registrasi ini. Nah, oke teman-teman. SQL query SQL Python SQL effective, kita akan uji coba teman-teman. Kita akan uji coba sebentar teman-teman. Kita akan uji coba save, kita buka chat. Nah, ini apa yang terjadi, kita ke register dulu, username kita Ahmad ya, 12 Ahmad, passwordnya Ahmad 123 Ahmad 123, registrasi. User baru berhasil ditambahkan, silahkan coba login. Oke, kita suruh login nih teman-teman. Jika kita berhasil, kita akan pindah ke data karyawan. Gede-gede. Ahmad, password Ahmad 123. Kita login. Login berhasil. Kita pindahkan ke tabel. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak kurang lebih 1 jam lebih ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kondisi yang tidak menentu. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarif, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.